Pimpinan KPK nonaktif Bambang Wijoyanto mencabut kembali berkas gugatan pra-peradilan terhadap Polri. Untuk informasi lengkapnya kita bergabung bersama Tezar Aditya dan juru kamera Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tezar, apa alasan Bambang Wijoyanto mencabut berkas pra-peradilannya? Ya Amanda, memang awalnya tadi persidangan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di PN Jaksel ini sendiri beragendakan gugatan pemohon dari kuasa hukum Bambang Wijoyanto atau BW dengan Hakim Tunggal Made Sutrisna. Sebelum akhirnya secara mengagetkan BW lewat kuasa hukumnya mencabut gugatan pra-peradilan untuk kedua kalinya. Dan Abdul Fikar sendiri dari kuasa hukum BW menilai bahwa dari eksamanis kecil-kecilannya terhadap kasus-kasus pra-peradilan yang diselenggarakan di PN Jaksel sendiri, yakni kasus BG, kemudian kasus Wali Kota Makassar, dan juga kasus Hadi Purnomo, ia menemukan bahwa adanya argumen-argumen di luar nalar logika hukum sehingga akhirnya tidak berdasar. Hal itu dapat dilihat dari pada persidangan BG dan HP itu harusnya prosedural, tapi ada putusan-putusan yang dinyatakan ultra petita. Kemudian dalam kasus Novel Baswedan sendiri dinyatakan ada pelecehan hukum karena ketidakhadiran dua kali Novel Baswedan dengan alasan dan keterangan resmi dari KPK dinyatakan bahwa ketidakpatuhan hukum Novel Baswedan. Dan juga adanya pemeriksaan saksi yang masuk dalam pokok perkara, mengingat bahwa dalam persidangan pra-peradilan itu hanya mengagendakan pemeriksaan prosedural. Dan hal ini menurut Abdul Fikar sendiri tidak ada standar yang jelas terkait fakta-fakta dan argumen yang dipakai untuk memutuskan apakah pra-peradilan ini diterima atau ditolak. Untuk keterangan lebih lanjutnya kita dengarkan SOT dari pengacara kuasa hukum dari BW, yaitu Abdul Fikar. Ini menjadi tidak jelas. Oleh karena itu kemudian kita berkesimpulan ini tidak ada standar yang jelas, ya, argumen maupun fakta-fakta yang dipakai untuk memutuskan apakah sebuah pra-peradilan itu diterima atau ditolak. Nah, dalam situasi ketidakjelasan itulah kita akhirnya berpikir jangan-jangan pra-peradilan sudah menjadi menjadi ajang atau arus balik dari gerakan anti korupsi. Ya, itu. Nah, dalam situasi itu kemudian kita memutuskan daripada capek-capek putusannya kita udah tahu, ngapain lagi diteruskan kan gitu. Gitu ya, San. Ya, sebelumnya sendiri Bambang Wijoyanto telah memasukkan gugatannya pada tanggal 7 Mei sebelum akhirnya ditarik pada tanggal 20 Mei dan memasukkan lagi gugatannya pada tanggal 27 Mei sebelum akhirnya dicabut kembali pada hari ini. Amanda. Baik, Tezar, namun apakah ada kemungkinan BW juga akan kembali mengajukan berkas baru? Ya, hingga saat ini kuasa hukum dari Bambang Wijoyanto menyatakan belum ada konfirmasi mengenai apakah BW nantinya akan mengajukan kembali gugatan pra-peradilan. Namun hingga saat ini pihak BW adalah hanya menunggu langkah selanjutnya untuk panggilan dari kejaksaan terkait dengan pengadilan pokok atas kasus dirinya. Dan ia juga mendorong Mahkamah Agung untuk melakukan check and balances terkait dengan pengadilan di bawahnya dan membuat standar-standar yang jelas terkait diterima atau tidaknya pra-peradilan, sehingga ada hukum acara yang jelas terkait dengan pra-peradilan. Amanda. Baik, terima kasih Tezar. Pemirsa, demikian laporan Tezar Aditya dan juru kamera Kristianto langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.